Oke sobat mobilku, balik lagi sama Ulung Putra Windy di sini di channel mobilku.com. Hari ini kita ada di booth-nya, nggak ada tulisannya ya. Ya intinya di booth Suzuki. Jadi mereka kemarin di hari pertama itu mereka launching untuk Jimny yang 5 door. Sebelumnya kurang lebih udah hampir setahun atau 2 tahun kayaknya ya. Udah keluar yang Jimny yang 3 door, jadi 3 pintu, cuman ada pintu depan sama bagasi. Nah sekarang jadinya ada 5 pintu, tambah lagi 2 pintu belakang, jadi kayak mobil biasa gitu ya. Bedanya apa sih? Yuk coba kita lihat dari sisi sini dulu yuk. Kalau secara depan ini sama banget sama Jimny yang 3 door, nggak ada bedanya sama sekali. Secara eksterior sebenarnya nggak ada yang beda sama sekali, sampai dia bentuk velgnya, sampai dia profil bannya pun juga sama. Dia pakai 195 80, ringnya 15. Jadi sebenarnya semuanya sama. Kalau secara ground clearance, kalau kita ngomong mobil Jeep ya, pasti kita mau tahu dulu ground clearance-nya. Secara spek dia 210 mm, cukup tinggi sebenarnya, ya wajar ya. Emang mobil kayak gini emang harus ngelibas berbagai banyak medan gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Yang paling saya suka sebenarnya sekarang mereka tuh menawarkan warna-warna yang cukup unik. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu dulu ya, kalau yang namanya Jimny pasti ya kalau nggak putih, hitam, coklat, selesai gitu ya. Atau hijau tua gitu ya, karena rata-rata mungkin penggunanya ya angkatan atau apa gitu. Tapi sekarang dibuatnya jadi lebih colorful. Ada warna merah, kita bisa lihat di sebelah sana ada warna krem, di sana juga ada warna hijau stabilo, di bawah juga ada yang warna biru navy. Jadi sudah mulai banyak warna, dan memang untuk 5 door warnanya memang masih belum terlalu banyak dibandingkan dengan yang 3 door. Kalau di websitenya Suzuki sendiri pun juga rata-rata mereka memilih antara warna bawah dan warna atap, karena rata-rata semuanya two tone. Jadi memang tidak ada yang semuanya warna solid full gitu, kecuali mungkin ada permintaan ya warnanya jadi solid full ya, kita nggak tahu. Tapi basicnya saat ini bisa jadi apa ya, buat yang yang mungkin nostalgia dulunya pernah punya Jimny Katana kayak saya juga gitu ya, dulu nyebutnya Katana karena di sini tuh pernah ada tulisannya Katana. Rata-rata tahun 2000-an awal atau tahun 80-an gitu ya, karena emang dia startnya dari situ. Itu pasti pengen banget punya nih mobil nih. Harganya berapa sih? Kalau ini mungkin saya jelasin aja di awal. Kemarin memang sudah keluar harganya itu di bawah 500 juta. Kurang lebih dia punya dua tipe 5 door yang untuk manual dan matic. Yang manual kurang lebih ya kalau saya nggak salah ingat ya itu sekitar 450-an. Yang maticnya 480-an. Teman nanti kita coba cek ya. Yang pasti dia tidak pernah lebih dari 500 juta. Karena pas kemarin baru launching ada beberapa yang mungkin ada yang bilang, ada yang jual saya rasa di atas 500, itu nggak ada. Karena yang harga launchingnya di angka 480 atau di bawah 500. Yuk, apa aja sih yang mungkin kenapa nih mobil launching lagi gitu ya, udah sekian lama. Kita lihat yuk di dalam bedanya apa. Ini klasik banget ya, klasik dari awalnya klasik, cuman ya namanya mobil udah zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu tiangnya keras-keras. Kalau sekarang ini udah persis banget kayak mungkin ada yang pernah pakai X-Over ya, SX4 X-Over yang baru, Baleno, R3 yang baru, setirnya juga sama, bentuknya seperti ini. Cuman memang timeless design banget untuk masalah klasternya dengan dua bunderan ya speedometer dan tachometernya biasa. Tapi banyak sih ini di sini untuk informasi-informasinya kayak ya, tapi zaman dulu banget kayak kita lagi naik mobil-mobil tahun 2000-an juga gitu loh. Sensornya warnanya merah kalau pintu kebuka, ada masalah gearnya di situ juga gitu ya, segala macam, sampai ya indikator-indikator airbag gitu ya. Di bagian sebelah sini praktikal banget, cuman bedanya untuk ya namanya udah mobil baru gitu ya, spionnya udah electrical gitu loh. Udah bisa nutup juga sendiri langsung electrical. Ini lagi nggak nyala sebenarnya. Yang saya suka sebetulnya adalah di bagian sebelah sini. Ini nih cukup apa ya, kalau sampai dilihat di sini namanya teknologi all grip. Ya memang mobil ini dibuat untuk jadi 4x4 ya, atau 4x4. Ini ada berbagai apa ya bisa dibilang ya, berbagai konfigurasi untuk 4x4. Kalau yang pernah suka main mobil 4x4 itu kan mobilnya gerak bannya bisa dibeda-bedain gitu ya. Jadi kurang lebih ini masih masuk di sini dengan ada 3 konfigurasi. Yang pertama cuma 2, yang kedua ada 4, yang ketiga tapi dia cuma hanya 3 konfigurasi. Kalau zaman dulu dia bisa disilang bannya. Kalau ini ternyata kayaknya nggak sampai sana sih gitu loh. Ada 4L, ada 4H, ada 2H. Biasanya penggerak rodanya aja. Tapi basically sama. Kalau masalah persneling sampai ke sini ya emang nih digitalnya Suzuki juga ya nggak berubah-berubah ya. Begini, dashboardnya juga timeless banget. Ini udah pakai TFT, kurang lebih nih kalau nggak salah 8 atau 9 inci, saya nanti coba cek lagi deh. Tapi kurang lebih sih segitu. Nah bedanya kalau yang ini karena memang dia 5 door, jadi otomatis ada pintu belakang di sini. Sedangkan kalau yang 3 door-nya itu nggak ada.
Hanya pembedanya hanya punya kabin aja di belakang sih, jadi mungkin bisa nambah orang gitu ya. Kalau yang 3-door sebenarnya bukannya nggak bisa nambah orang, bisa, tapi dia harus lipat dulu kursinya masuk ke belakang gitu loh. Kayak zaman dulu banget lah kalau yang 3-door. Sebenarnya aslinya Katana atau Jimny itu memang 3-door kan. Tuh. Ya, kalau masalah bensin unleaded semuanya sama. Di bagian sebelah sini ya ini gaya Jeep ya, emang harus ada kondeknya ya. Selalu ada di sini. Tapi kalau dilihat ini nggak apa-apa, ini profil bannya juga sama, nggak jauh beda gitu ya. Terus ya di bagian belakangnya cukup praktikal, cuman begini aja gitu. Cuman bedanya lebih halus, kalau zaman dulu kan kayaknya agak lebih kasar. Tapi dia buka samping, ada beberapa yang mungkin bukanya dulu ke atas, tapi sekarang enggak. Ini semuanya ya praktikal, ada soketnya di sini. Kalau untuk di sini ya ini ada dongkrak. Semua alat safety-nya juga ada gitu ya. Terus apalagi ya? Ya nggak terlalu banyak berbeda dengan versi yang 3-door sebelumnya gitu loh. Hanya pembedanya ini lebih panjang dan memang ini menjawab pertanyaan para netizen kalau bisa dibilang ya. Untuk bilang karena memang di Europe-nya sudah keluar yang 5-door, tapi yang 3-door-nya memang belum gitu. Kalau di sisi nah, yang paling kita mau cek sebenarnya kalau mobil seperti ini ya, mungkin bukan fitur di dalam, tapi kita mau coba cek mesinnya. Yuk, coba kita lihat. Mobil seperti ini, tapi jujur ya, saya agak masih bingung sebenarnya. Kenapa kok Suzuki malah masukin versi mesin yang K15B? K15B ini sebenarnya bisa dibilang itu dipakai di keluarga-keluarga R3, Balen, dulu X-Over. Mereka semua pakai K15B dengan 1500 cc basicnya. Setahu saya sih memang waktu zaman dulunya Jimny di bawah, ada yang di bawah 1000 cc, yang sekitar 900-an cc gitu ya. Ada yang 1200, 1300. Mungkin karena sekarang udah masanya injeksi, makanya dia pakai jadi K15B. Tapi dia nggak bikin mesin sendiri. Sama, basicnya 4 silinder ya, 1, 2, 3, 4 semuanya sama. Jadi ya konfigurasinya nggak jauh beda. Ya, nah nggak ada yang terlalu spesial sih, tapi memang infonya sih ini memang tenaganya agak lumayan cukup dan sudah dikonfigur untuk mobil kelas Jeep gitu loh. Jadi emang ini harus di test drive sih, karena kalau kita bilang ngelihat dari tampilan ininya, saya agak underestimate sebenarnya. Kenapa? Ya karena pakai K15B. K15B yang kita tahu tuh mobil mesinnya tuh halus gitu loh. Tapi mobil seperti ini kan nggak mungkin, kayaknya kesannya nggak mungkin halus banget kan. Ya walaupun memang penempatannya memang agak sedikit dirubah. Kalau misalnya mobil-mobil yang K15B pakai, biasanya mereka jatuhnya horizontal. Ini dia ngarahnya vertikal. Mungkin ini ngejar power. Ya kita nggak tahu juga ya, karena kita belum pernah test drive. Kalau mau di test drive, memang di IMS itu ada. Itu bahkan justru ada test ground-nya yang buat dia nanjak, buat dia banyak medannya gitu ya. Mungkin nanti bawa-bawa sobat mobilku semua bisa cobain di IMS 2024. Tapi sih intinya kalau buat saya sih ini cukup. Kenapa? Yang kita tahu memang K15B itu ya tadi saya bilang itu halus, tapi ini konfigurasinya memang berubah. Downpipe-nya juga sudah memang diarahkan untuk lebih ke arah power sih. Walaupun memang mereka ya injeksi. Jadi emang kita harus paham ya kalau memang yang diincar nggak cuma kuat tapi juga irit. Kurang lebih gitu. Yuk, mungkin sebelum kita conclude, di IMS 2024 itu nggak cuman hanya satu tipe untuk Jimny 5-door. Di sana banyak banget yang namanya modifikasi dari Jimny 5-door-nya sendiri. Kalau misalnya dilihat dari belakang saya, itu ada yang versinya memang dibikin untuk camper gitu ya. Lalu ada yang untuk urban style di sebelah sana, itu warnanya agak lebih hijau gitu, hijaunya hijau gelap. Kalau yang di sana hijau stabilo, ini yang memang jadi bisa dibilang kayak hero color-nya mereka dari mulai yang 3-door. Nah, yang bagian sebelah sini memang untuk surfing. Jadi memang ini dibuat untuk ya bisa dibilang untuk adventure yang lebih dibandingkan sebelumnya gitu. Ya, sobat mobilku, selain ada Jimny 5-door yang ada di sebelah sana, ternyata Suzuki di hari Minggu kemarin tanggal 18 dia meluncurkan yang namanya Suzuki R3 Cruise ya. Kenapa jadi Cruise? Apakah dia tiba-tiba main Mission Impossible ya kita nggak tahu. Tapi intinya adalah dia namanya datang ke Indonesia sekarang. Ya ini bisa dibilang facelift lah.
Tapi facelift di sisi mana? Yuk kita lihat ke dalam. Ini namanya adalah R3 Cruise Hybrid. Yuk sini yuk. Sebenarnya basicnya nggak jauh. Sebelumnya R3 tuh udah banyak banget perubahan ya dari sekian tahun yang lalu. Jadi yang pertama dia dulu punya R3 biasa, terus juga banyak modelnya. Ganti berapa kali, ada tipe Dreza, ada Sport dan kawan-kawan. Sekarang bisa dibilang ini, sorry to say, ini bisa dibilang adalah Sport, varian Sport. Ini di sini yang kita lihat ada varian two-tone. Dia atapnya hitam, bawahnya putih. Jadi ya basicnya Sport ya. Terus kalau kita lihat dari samping aja, sorry bisa dibuka nggak nih? Oh nggak bisa lagi. Nah kalau dilihat dari dalam, kenapa saya nggak ke sana? Karena ini sebenarnya udah biasa aja sama. Semuanya persis banget kayak R3 Sport. Persis. Jadi cuman yang membedakan memang dari sisi trimnya. Nah di sini memang sudah arahnya ke arah karbon gitu ya. Jadi ya di sini panelnya karbon, ini juga karbon. Ya semuanya lah. Yang kita tahu memang R3 bentukannya seperti ini. Cuman penambahan sisi sportinya ada di bagian trim. Terus kita ke bagian belakang dulu, kita muter, boleh? Tidak jauh berbeda, sama seperti yang sebelumnya. Ya beginilah, memang kan R3 yang bentuknya facelift terakhir ini panjangnya memang lebih panjang. Jadi bagian sisi tengahnya agak lebih jauh gitu ya. Di sana juga masih pakai untuk charging portnya juga masih pakai kop. Ya memang semuanya sama banget. Yuk kita muter dulu ke belakang. Penambahannya juga di sini emblemnya ganti hybrid ya, nanti kita akan jelasin hybridnya di mana. Bagasinya juga masih sama ya dengan bentuk seperti ini gitu ya. Dia ya nggak jauh beda karena memang tidak ada perubahan sama sekali dari sisi bentuknya, bahkan tidak ada penambahan elektriknya juga sama sekali. Yuk lanjut lagi ke depan. Nah di sisi sini makin kelihatan, kalau di sebelah sini ya bener-bener pure sama seperti R3 yang Sport sebelumnya. Ya cuman yang saya memang bisa apresiasi dari Suzuki apalagi R3 ya, saya baru masuk begini aja pintunya belum ditutup, sebelah sana tuh lagi kenceng banget suaranya, ini udah kedap. Makanya saya senang banget sama kekedapan kabinnya Suzuki, itu halus sih. Ya bagian sisi trimnya sekarang semua sudah berganti. Ya di bagian sininya warna-warnanya, karena memang ini basicnya ada upgrade di bagian trim yang tadi saya bilang. Ya semuanya sama, nggak ada perubahan sama sekali. Untuk head unitnya memang tidak dinyalakan, tapi sama seperti sebelumnya navigatornya. Dan di sini juga untuk DRL, segala macam sensornya ini juga ada semua di sini. Ini auto off juga ada, gitu ya. Dan yang membedakan sebetulnya di sini adalah mungkin kita bisa buka bagasinya ya. Ini ya, engine hoodnya di mana nih? Dah, yuk. Kenapa saya bisa bilang bedanya di sini? Sebenarnya nggak jauh beda. Ini masih sama-sama dengan kode mesin K15B. Bisa dibilang bahkan justru sama seperti yang ada di Jimny. Tapi konfigurasinya beda. Kalau kita lihat di Jimny sebelumnya bentuknya dia vertikal ya. Ini bentuknya konfigurasinya horizontal. Cuman yang membedakan memang di sini baterainya. Baterai untuk hybridnya. Dia memang banyak yang bilang di sosial media ya, yang ngegoreng kalau misalnya R3 tuh ya fake hybrid lah. Tapi kita nggak bisa bilang itu fake hybrid. Ini sebenarnya mild hybrid. Jadi mesinnya dulu yang bergerak. Baru nanti power baterainya. Sekarang power baterai ditambah dari 6 Ah ya, atau 6 ampere menjadi 10 Ah. Jadi memang kekuatan baterainya ditambah. Jadi memang penambahan di R3 Cruise ini bagian sisi sportinya dan baterainya only. Sisanya semuanya sama. Sisi sportinya lebih di trim dan yang lainnya masih semua sama dengan apa yang ada di R3 Sport. Yang bentuknya memang hitam semua gitu ya. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Ya kurang lebih itu aja kalau untuk si R3 Sport. R3 Cruise Hybrid saya masih kelibet loh soalnya ini persis banget kayak R3 Sport ya. Yuk kita lanjut lagi ke yang lainnya. Ya sobat mobilku, jadi di booth Suzuki di IMS ini nggak cuman hanya masalah adanya si Suzuki Jimny 5-door doang ya, dia masih punya yang 3-door-nya juga di booth-nya. Terus di belakang saya nih, ini juga masih jadi salah satu point of sales mereka juga gitu loh. Mereka punya Grand Vitara tapi yang hybrid, diem-diem mereka keluarin ini. Dan yang kedua adalah R3 Hybrid, all new R3 Hybrid. Jadi ini harus dipahamin juga kalau mereka bukan full hybrid ya. Kalau misalnya kita ngomong full hybrid kan semuanya benar-benar dari baterai. Kalau mereka ini mild hybrid. Jadi basicnya tetap mereka penggunaan ruang bakarnya tetap nomor 1, tapi baterainya digunakan untuk mensupport gerakan mesin. Jadi
Ya hybridnya cukup harus dicoba dulu ya. Kira-kira enakan mana, yang model full hybrid kah seperti beberapa brand lainnya gitu ya, atau yang mild hybrid yang basicnya tetap mesin. Karena kita tahu Suzuki memang dari awal terkenal dengan mesin yang halus dari awalnya. Tapi kalau misalnya udah nggak dirawat ya itu beda cerita ya. Tapi basicnya mild hybridnya memang masih terbilang enak gitu. Ya kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk yang ada di booth Suzuki IMS 2024. Kalau mau join bisa langsung datang ke G-Expo Kemayoran tanggal 15 sampai tanggal 25 ya dia mulainya. Ya berakhirnya tanggal 25, jadi masih cukup panjang sebetulnya. Ya jangan lupa juga subscribe channel kita, ya klik subscribe, ya jangan lupa di reshare juga beberapa video kita gitu ya. Ya saya Ulung Putra Windy, dadah.